Terus ayat. Bismillah, auzubillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji sinareng syukur orang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu atas nikmat utamina nikmat iman Islam oge kesehatan orang biasa ditepangkeun dina virtual Zoom. Insyaallah kin urang sasarengan saatosna simkuring ngabahas materi anu diinstruksikeun tangtosna ku dosen pembina Profesor Dr. Muhammad Sidik Priadana. Selanjutnya kemari diteraskeun ku Ibu Dr. Ati Tri Juniarti. Insyaallah pribados kebagian 2 atau 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan dina pembahasan naon anu ku urang dipedar biasa dijantenkeun tambihan ilmu nu manfaat, ilmu biasa diaplikasikeun dina kahirupan sadidinten. Salawat senang salam orang panjatkeun mugia tercurahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten dina danget ieu pribados ngabuka ku bahasa Sunda heula. Margina pami ngadangukeun wejangan ti Ketua Paguyuban Pasundan Pak Didi Turmuji upayakeun dina permulaan membuka perkuliahan buka ku syiar Islam sareng nanjirkeun ngamumule budaya Sunda panginten eta anu kahiji. Atuh kanu kadua perkenalkan pribados panginten Wasta Heru Setiawan anu sadidinten aya di program studi manajemen dina danget ieu dipercanten kanggo pinalinggihan ketua program studi. Insyaallah tugas ieu dipancen ngamanah diamanahan ku Fakultas Ekonomi sareng Bisnis. Atau salajengna pribados ngawantunkeun diri ieu kanggo medar manajemen kontemporer. Sapamendak pribados kontemporer teh kekinian panginten pami syiar Islam sareng ngamumule budaya Sunda ieu selaras dengan apa yang akan saya bahas dikaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Abi percanten dina gempungan ieu tangtos aya nu langkung onjoy begituna pribados sanes bade ngajarkeun tapi estuni saling mengingatkan atau mengingatkan kembali apa yang sudah ada di benak kita masing-masing, kemudian sharing pendapat, dan mudah-mudahan sinergisitas dalam perkuliahan ini akan melahirkan sebuah konsep yang baru yang nanti akan kita sepakati sebagai sesuatu yang bisa memberikan warna dalam mengkaji, kemudian sampai menemukan ilmu baru. Itu diharapkan lebih jauh. Ibu Bapak sekalian, manajemen sumber daya manusia. Kita akan bahas dari mulai hakikat dari penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam sebaik-baiknya ciptaan. Hal ini selaras dengan surat dalam surat At-Tin ya, kalau tidak salah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insyana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah bersumpah dengan 4 hal.
Bukan berarti apa yang ada dalam Al-Quran itu diragukan kebenaran. Hal ini untuk menegaskan kembali kepada kita semua bahwa Allah menginformasikan dengan kesungguhan. Jadi saya katakan kalau Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom, apalagi ini di program S3, ya. Kalau S1, apa yang saya zaharkan berupa nasihat barangkali. Kalau S2, ya di antara mereka ada yang memang baru keluar dari S1, sehingga memungkinkan saya selain nasihat juga mengingatkan. Tapi kalau di S3 ini, ya orang-orang yang sudah masuk ke masa keemasan, ya. Sudah banyak di antara kita yang melewati umur 40 tahun. Dan kita tahu bahwa umur 40 tahun itu sudah betul-betul menunjukkan manusia sebenar-benarnya manusia. Artinya sudah menyadari karena apapun yang kita lakukan, dari mulai akil balik sampai usia 40 tahun, Allah sudah menunjukkan apa yang pernah kita lakukan dan apa yang terjadi, dirasakan dan bisa dilihat. Sehingga pada saat 40 tahun itu baru kita mulai peka terhadap apa yang kita rasakan. Ternyata Allah itu maha halus, maha teliti, dan maha mengembalikan. Refleksi dari apa yang sudah kita jalankan. Insya Allah ini fase keemasan ya, umur 50, walaupun mungkin di sini ada beberapa ibu yang masih muda. Atau mungkin kelihatan dari wajahnya saja masih muda, karena pandai mengurus, sehingga tampaknya masih relatif lebih muda. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi saya gariskan kembali. Ini hakikat penciptaan manusia dan Allah menggariskan dalam surat Tin tadi. Dan Allah menegaskan dengan sumpahnya demi buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan kota Mekah yang aman tentram. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya ciptakan, baik secara jasmani maupun rohani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Namun demikian, karena manusia banyak yang tidak peka, banyak yang tidak mengindahkan apa yang sudah diwahyukan kepada para nabi, para rasul, sehingga manusia itu banyak yang dicampakkan derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya derajat. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan saling mengingatkan, dan saya tidak merasa bahwa saya lebih tahu, tapi minimal mengingatkan diri saya sendiri, dan syukur-syukur Ibu Bapak sekalian juga merespon begitu. Karena di usia keemasan ini ya memang tugasnya ya seperti ini. Kalau membahas teori mungkin Bapak sudah bosan, gitu, bahkan sudah penuh di benaknya ini tentang teori-teori, bahkan pengalamannya pun sudah segudang begitu. Jadi insya Allah saya akan mencoba untuk membuka, membahas, dan melontarkan supaya ini direspon untuk bahan kajian diskusi. Tapi konteksnya tetap nanti dalam koridor pengelolaan SDM. Jadi dicampakkan ke derajat yang serendah-rendahnya derajat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan banyak menjalankan amal-amalan solihat. Falahum ajrun ghairun mamnun, maka mereka akan mendapatkan anugerah, kemanfaatan, keberkahan yang secara berkesinambungan. Sama yukadzibu kaba'du bidin, apa yang engkau dustakan dari agamaku, kata Allah, kan begitu. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Akulah
sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, seadil-adilnya hakim kelak nanti. Itu sebagai pembuka. Insya Allah ini akan mengingatkan kita kembali bahwa kita memang diciptakan sebagai manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Karena yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah itu selain manusia juga jin. Jadi jin dan manusia banyak kesamaan. Yang salah satu kesamaan utamanya adalah kewajiban untuk beribadah. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya akan men-sharekan materi ya. Materi yang akan kita bahas bersama. Baik, bahasannya manajemen kontemporer. Ini minggu keberapa ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kontemporer ini kalau dikaitkan dengan istilah umum adalah saat ini atau kekinian. Kita tahu bahwa UNPAS ini mengusung dua misi utama. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan melestarikan budaya Sunda. Dari dua unsur itu, insya Allah kita akan selalu libatkan dalam pembahasan materi yang akan kita diskusikan selama 2 atau 3 kali pertemuan ini. Sebagai pendahuluan, ini kita coba untuk sama-sama untuk mencaharkan baik itu dalam hati maupun secara lisan walaupun hanya didengar oleh hati kita masing-masing, yakni Quran surah Az-Zuriyat ayat ke-58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian tunduk dan patuh untuk menjalankan perintahnya, serta berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dengan ketaatan dan rasa takut. Jadi jin dan manusia tugasnya sama untuk beribadah kepada Allah. Menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini kita akan berbicara terkait dengan hakikat kita sebagai manusia. Sebelum nanti bagaimana mengelola manusia itu. Manusia adalah makhluk yang sangat tergantung. Di satu sisi kita diciptakan dalam sebaik-baiknya ciptaan. Namun demikian, manusia itu memang diciptakan untuk selalu tergantung. La haula wa la quwata illa billah. Sebetulnya manusia tidak bisa mengandalkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya tanpa menyertakan ketergantungan kita kepada Allah. Potensi yang harus kita sadari adalah daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi yang ditunjukkan dari sikap perilaku yang menunjang terhadap penuntasan penyelesaian berbagai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai pemimpin barangkali di sebuah organisasi, baik instansi pemerintah maupun organisasi bisnis. Jadi sekali lagi manusia itu memang diciptakan untuk selalu tergantung. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar
mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada dirinya dengan mengkolaborasikan daya pikir, daya fisik, dan daya intuisi, dan selalu bermohon untuk diberikan kekuatan, keberkahan dari hasil yang didapatkan. Dan ini menunjukkan manusia selayaknya memohon dan menggantungkan hidup matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah sebaik-baiknya tempat berlindung dan memohon pertolongan. Dalam kehidupan sering kita melihat di sekitar kita ada orang yang terlalu percaya diri. Percaya diri memang sebagian motivator itu nomor satu yang untuk menuju kesuksesan. Tapi percaya diri tanpa menggantungkan kepada Sang Maha Kuasa, ini akan masuk ke ranah mulia diri, ujub, ria, takabur, naudzubillah min dzalik. Sehingga kita akan terperosok ke jurang kehinaan. Apalagi dirinya sudah bisa dikatakan menyamai Tuhannya. Seperti Raja Namrud, Fir'aun, dan hidupnya berakhir dengan ketragisan. Itu surah Al-Kahfi. Jadi dalam riwayat hadis qudsi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hablum minallah. Jadi bahwa kita memiliki kewajiban untuk selalu berhubungan dengan Allah. Allah memiliki hak untuk tidak disekutukan dengan siapapun yang tidak menganggap, manusia itu tidak menganggap ada kekuatan yang bisa membantu, menolong selain Allah. Itu yang pertama. Jadi Allah tidak suka dipersamakan dengan makhluknya. Yang kedua, jadi Allah akan menerima setiap tobat dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ingat, manusia itu tidak ada yang suci seperti malaikat, karena manusia diberikan syahwat, nafsu, sama halnya dengan jin. Sehingga sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu dengan kepekaannya untuk menyadari perkeliruannya dengan membacakan istighfar, astagfirullahaladzim. Dan Allah menyukai hal itu. Allah akan menerima tobat dari hamba-hambanya yang bermohon. Dan Allah akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang meminta untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap himpitan permasalahan yang sedang dihadapi. Ini kaitannya dengan manusia memang diciptakan untuk selalu tergantung terhadap Yang Maha Kuasa. Sehingga kita tidak akan bisa menemukan dalam diri kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita bisa merasa apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan sendiri tanpa bantuan Allah. Dan itu nanti kita akan tergolong kepada orang-orang yang takabur, ya, merasa mulia diri, dan sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Jadi yang ketiga, memang ketergantungan itu yang harus kita ciptakan. Kita harus selalu bermohon untuk bertobat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan juga bermohon untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap himpitan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Sehingga Allah akan berkenan untuk mengabulkan dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan. Ini kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang harus selalu dijaharkan, baik dalam hati maupun dijaharkan secara lisan. Tiada daya dan kekuatan, artinya setelah kita melakukan
untuk menyempurnakan proses dari setiap aktivitas yang kita lakukan, namun kita selalu bermohon untuk diberikan kekuatan. Tidak ada daya dan kekuatan, melainkan Allah yang membantu saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah satu-satunya penolong bagiku, dialah sebaik-baiknya pelindung. Mohon maaf, ini belum dibesarkan ya. Baik, fungsi dan peran manusia. Jadi manusia diciptakan di muka bumi ini tak lain sebagai khalifah. Peran tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa'id, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'id kul rabbuka lil malaikat inni za'ilu fil ard khalifah. Ini Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita tahu Nabi Adam itu diciptakan setelah bumi ini diporak-porandakan oleh makhluk yang menghuni bumi sebelumnya. Kita tahu jin diciptakan terlebih dahulu dari manusia. Dan para malaikat tentunya mempertanyakan pada saat Allah menginstruksikan untuk menghormati Adam setelah Adam diciptakan. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan saling menumpahkan darah? Artinya para malaikat melihat contoh makhluk sebelumnya yang terlebih dahulu menghuni bumi. Kalau kita baca literatur bahwa bumi ini memang diserahkan pengelolaan pengurusannya kepada makhluk yang disebut dengan jin. Kelompok-kelompok jin yang ada pada saat itu diantaranya yang dikenal dengan Banul Zan, Banul Ban, dan ada Azazil. Di antara kelompok-kelompok tadi selalu unjuk kekuatan. Dan mereka saling berebut pengaruh. Ya kalau sekarang mungkin blok barat, blok timur kan begitu. Ingin menunjukkan adu kekuatan. Ya tidak jauh berbeda dengan manusia. Kan? Tapi kita lihat dari unsur ciptaannya. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara jin diciptakan dari api yang menyala. Dan manusia diciptakan dari saripati tanah. Dari tiga unsur ciptaan ini tentunya akan berpengaruh terhadap karakter dari setiap makhluk ciptaan Allah. Malaikat memang dari cahaya dan dia tidak diberikan nafsu, dia makhluk yang taat dan pekerjaannya hanya bertasbih, memuji Allah. Tidak ada nafsu, artinya dia makhluk yang mulia. Sementara jin, ya sama dengan manusia, cuman unsur ciptanya berbeda. Kalau jin dibuat dari api, kita tahu sifat api itu seperti apa. Panas, membakar, gitu ya. Kalau istilah manusia mah ditoelge ngajak gelut, kan begitu. Sementara manusia ini dari saripati tanah. Dari unsur-unsur saripati tanah itu akan memunculkan berbagai buah-buahan, tanam-tanaman yang diperlukan untuk kehidupan. Artinya ada kelebihan-kelebihan dari ciptaan manusia sehingga pada saat Adam diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat dan termasuk di dalamnya ada sekelompok jin untuk sujud. Sujud ini bukan disembah ya, menghormati. Karena Allah menciptakan manusia dari saripati tanah yang sudah diprediksikan seperti apa nanti karakter yang ada di dalam manusia itu. Baik, khalifah di sini artinya setiap individu manusia memang diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin.
pemimpin diri sendiri. Bapak-bapak ya tentunya pemimpin untuk kepala rumah tangganya masing-masing. Dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, utamanya untuk terhindar dari siksa api neraka. Bagaimana kita mencontohkan, mensori toladan, sehingga memungkinkan sikap perilaku dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini pantas untuk dicontoh oleh istri dan anak-anak kita. Demikian pun seorang istri, pada saat suami berangkat mencari nafkah, dia akan menjadi pemimpin bagi rumah dan anaknya. Dia akan tanamkan karakter-karakter positif, akan ciptakan rumah sebagai surga bagi para penghuninya. Demikian juga kalau ada khadimat, pembantu rumah tangga, dia harus menjaga harta majikannya. Dan kesemua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha teliti, Allah Maha mencatat, dan Allah pasti akan mengembalikan semua akibat dari perbuatan kita. Utamanya dalam surat ini, firman ini disyiratkan, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan dan mengolah bumi serta isinya dan tidak menimbulkan kerusakan. Jadi tugas khalifah itu untuk memakmurkan dan mengelola bumi serta isinya sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Baik, Ibu Bapak masih tetap akan diajak ke suasana ruhiyah ya. Ini kaitannya dengan menegakkan syiar Islam. Kalau di sini ada yang beragama non-Islam, insya Allah ini tidak akan pagedruk, ya tidak akan bertolak belakang. Karena Islam sebagai disiplin ilmu yang bisa dipelajari dan masih dalam batas-batas yang tidak bersinggungan dengan penganut agama lain. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dan dia enggan serta takabur. Dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya iblis ini nama kutukan yang asal-muasalnya dari kata golongan jin yang tiga tadi. Yaitu selain tadi ada Banul Ban, ada Banul Jan, ada Ajajil. Ajajil ini adalah jin yang menunjukkan ketaatan yang sebenar-benarnya ketaatan. Sehingga Allah memuliakannya. Orang-orang yang mulia memang akan dielokkan perilakunya, baik secara fisik maupun rohani. Tapi karena dalam sifat jin yang disebut dengan Ajajil ini ada tadi rasa sombong, karena merasa lebih mulia dari unsur penciptaannya, dia merasa api itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan tanah. Dan iblis mempertanyakan, kurang apa saya Allah? Saya setiap hari berzikir, bertasbih, bertalbiyah, mengagungkanmu, mensucikanmu. Dan engkau telah memuliakan saya sampai diberikan kesempatan untuk menduduki langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke langit ke-7. Itu kaitannya dengan jin yang disebut dengan Ajajil, sehingga Allah murka mendengar kata itu. Dan Ajajil dikutuk menjadi iblis. Nah, iblis ini kata kutukan ya, sehingga tadi baik itu secara fisik maupun rohani itu ada perubahan bentuk. Jadi kalau digambarkan bentuk secara fisik dari iblis ini, mungkin manusia akan pingsan melihatnya. Karena diilustrasikan dalam berbagai literatur, jadi sosok iblis ini mulutnya seperti moncong babi.
bertaring, hidungnya sangat jelek ke depan, matanya besar, dan telinga juga tidak proporsional. Nauzubillah min dzalik, ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan manusia pun kalau memiliki perilaku yang memang ingkar terhadap apa yang diperintahkannya, justru melanggar, menjalankan apa yang dilarangnya, mungkin secara fisik akan kelihatan seperti elok. Tapi orang enggan untuk mendekati, apalagi mengajak ngobrol. Begitu. Karena tadi yang namanya iblis itu pasti terkutuk. Ini ilustrasi dari kejadian tadi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Azazil ini dengan keilmuan dan kesolehannya bisa bergabung dengan para malaikat, bahkan ada kecenderungan dia bisa menjadi komandannya malaikat untuk memimpin, membumi hanguskan dari kelompok-kelompok jin yang selalu bertikai untuk adu kekuatan, sehingga bumi ini dibuat tadi menjadi berantakan ya. Dan tentunya Azazil bersama malaikat ini mampu membumi hanguskan peradaban mereka dan mereka kabur ke pegunungan, ada ke langit, ada ke samudra dan lain sebagainya. Ya, kisah itu memang kita bisa di searching di internet, yang ini akan menginspirasi ya, bahwa sifat ketaatan ini akan membuat kita bersahaja, Allah akan ridho kepada kita, dan manusia di sekitar kita akan menantikan, merindukan, dan mendambakan kehadiran kita, insya Allah. Jadi dalam kesempatan ini, saya mengetuk hati saya pribadi, dan juga hati ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama untuk taat dengan sebaik-baiknya ketaatan, dan berupaya untuk menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang dilarang, yang sudah jelas, apa yang ada pada firman Allah. Jadi firman Allah itu, kitab yang perlu kita imani itu selain ada 4 ya sekurang-kurangnya, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini adalah kitab penutup yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak heran kalau membuka Al-Quran, membuka Injil, membuka Zabur, membuka Taurat, itu banyak diantaranya kesamaan-kesamaan. Tetapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran ada di kitab-kitab sebelumnya. Karena dalam Al-Quran ini sudah disempurnakan dan akan dijaga sampai hari kiamat. Penjaganya siapa? Yang hafiz Quran. Karena banyak di antara kita mungkin usia 13 tahun sudah hafiz Quran. Merekalah penjaga-penjaga sehingga Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan. Barang satu ayat ataupun satu huruf, Allah akan menjamin. Karena ini mudah untuk dihafal bagi siapa saja yang memang bertekad ingin menghafal. Baik, kita masuk kepada manajemen ya. Saya akan membahas dari yang dasarnya saja dulu, tapi mudah-mudahan dasar ini menjadi sebuah fondasi yang tentunya akan dikaitkan dengan fungsi operasional yang lain. Terlebih dahulu ini kalau membuat disertasi, biasanya dosen pembimbing atau promotor, co-promotor mengharuskan ibu bapak untuk tidak melupakan grand teorinya, yaitu ilmu manajemen. Di sini diilustrasikan secara umum singkat ya, manajemen itu tidak lain adalah ilmu seni untuk mengatur sebuah proses, bagaimana pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau berbicara manajemen pasti ada kaitannya dengan ilmu. Ilmu ini segala sesuatu yang tidak diragukan lagi kebenarannya, dalam tanda kutip. Karena ilmu yang sebenar-benarnya ilmu itu kalamullah. Sementara ilmu yang kita pelajari dari berbagai literatur itu batasan dari maksimal dari logika manusia yang dikaitkan berdasarkan hukum sebab akibat. Ini kebenarannya tidak diragukan. Kalau di sana ada asap, pasti di bawahnya ada api. Kalau seseorang tersenyum, pasti hatinya sedang nyaman atau sedang membayangkan sesuatu yang indah. Itu logika sebab akibat. Ini kaitannya dengan ilmu. Sementara seni itu segala sesuatu yang mengandung unsur keindahan. Jadi setiap manusia memang memiliki unsur seninya di balik ilmu.
Seni ini kaitannya mungkin lebih dominannya ke intuisi ya tadi. Ilmu ini knowledge yang kaitannya dengan bagaimana pemahaman terhadap sebuah konsep keilmuan yang dilihat, dirunut, didasarkan atas fenomena faktual di lapangan. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan keindahan. Indah itu kalau dilihat, ya enak begitu dilihatnya. Kalau didengar, nyaman didengar, dirasakan, ini seni. Jadi kalau lihat manusia enak dilihat, ya yang tersenyum begitu, bukan yang sedang manyun, cemerut. Apalagi sedang gundah gulana, wajahnya kelihatannya agak kereng begitu. Jidatnya banyak kerutannya. Itu bukan seni karena tidak indah dipandang. Jadi seni ini segala sesuatu yang nyaman, indah. Jadi proses ini runtutan kronologis dari sebuah aktivitas yang didasarkan pada sistematika. Kalau kita membuat karya ilmiah, baik itu tesis maupun disertasi, ya runtutan sistematikanya kalau mengandung unsur ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya bab 1 itu meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, maksud dan kegunaan, misalnya seperti itu. Kemudian bab 2, kajian pustaka, hipotesis, kajian pustaka, kemudian kerangka pemikiran, dan hipotesis. Ini kaitannya dengan sistematika. Ya. Metodologi penelitian, misalnya. Metode yang digunakan, kemudian definisi variabel, operasionalisasi variabel, metode penelitian, alat analisis, populasi sampel. Itu sistematika yang memang harus dijalankan sesuai dengan kronologis dari sebuah pembahasan karya ilmiah. Dalam hal ini, ilmu seni untuk bisa memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Jadi kalau kita merujuk kepada George Terry, ada 4M. Nah ini dibahas tuh, man, money, material, market. Sementara unsur man itu sendiri ini termasuk kepada unsur tersinti yang akan kita bahas dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana mengelola, mengatur, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Baik, Ibu Bapak sekalian, inti dari manajemen sumber daya manusia selain diawali dari tadi menggunakan fungsi manajerial yang tergabung dalam 4 fungsi. Nah, sementara fungsi operasional SDM-nya itu sendiri, kalau merujuk kepada konsep Edwin B. Filippo, ada yang mengatakan Edwin B. Filippo ini mbahnya MSDM katanya. Ya tuh sekarang masih seperti itu atau tidak. Kalau masalah kontemporer kayaknya lebih menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih memungkinkan untuk bisa memecahkan permasalahan saat ini. Bisa jadi konsep dulu itu sudah ditinggalkan. Karena ilmu manusia itu ya bisa terkena kadaluarsa. Sementara kalau dikaitkan dengan kalamullah, itu yang terdahulu dan yang terkini dan yang akhir pasti akan tidak mengenal kadaluarsa. Akan manfaat dan selalu relevan dengan berbagai situasi kondisi yang sedang dijalani. Baik, fungsi manajerialnya itu diantaranya tadi 4 hal, rencanakan, organisir, laksanakan, dan awasi. Kemudian fungsi operasionalnya terkait dengan 4 atau 6 fungsi utama. Ya. Dari mulai pengadaan atau procurement, development, compensation, integration, maintenance, dan operation. Jadi kalau ditanya definisi manajemen sumber daya manusia tidak lain adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, maintenance, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan
baik itu individu, karyawan, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Ini kaitannya dengan definisi manajemen sumber daya manusia yang merupakan penggabungan dari dua fungsi utama, yakni fungsi manajerial dan fungsi operasional sumber daya manusia itu sendiri. Baik, ini sudah dibahas bahwa manajemen itu tidak lain adalah kalau merujuk kepada Mary Parker Follett, ya. Jadi dia mengatakan bahwa manajemen itu seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi sumber daya yang utama itu manusia, karena manusia adalah unsur penggerak, faktor lainnya. Yang lainnya itu uang, mesin, bahan baku, metode, dan lain sebagainya. Jadi untuk menggerakkan manusia itu harus menggunakan seni. Jadi seni itu tadi kehalusan, ya. Apapun yang diinstruksikan oleh seorang pemimpin itu tidak boleh mengoyak harga diri kemanusiaan. Cek orang Sunda mah kami warang teh kedah nangge kalimat punten. Cing punten pangyandakeun ke orang Sunda. Kalau orang Barat mungkin pakai kata please. Gitu. Intinya jangan sampai terkoyak harga diri manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia itu tidak mau disuruh. Kalaupun kita sebagai seorang pemimpin, dan pemimpin itu bekerja tidak melalui tangannya sendiri, tetapi melalui pengkaryaan untuk mengoptimalkan potensi anak buahnya. Artinya menyuruh, mendelegasikan, menginstruksikan, apapun itu namanya, yang jelas itu menyuruh. Nah, hati-hati dengan kalimat menyuruh. Menyuruh ini harus menggunakan unsur seni. Sehingga memungkinkan orang yang menjadi bawahan kita ini tidak merasa diri dan kehormatannya terusik. Insya Allah inna wa amalu binniyat. Kalaupun orangnya agak kasar tapi hatinya baik, akan terlihat refleksi dari wajahnya, ya, bahwa dia memang ingin mengkaryakan, mengoptimalkan, memintarkan para bawahannya. Dengan demikian dia akan mendelegasikan melalui instruksi yang dia sampaikan kepada para bawahannya untuk menjalankan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Baik, ini lebih lengkap lagi. Kalau Mary Parker Follett tadi mendominasi unsur seninya, ya. Nah, di sini ternyata lebih lengkap, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ilmu, seni, dan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau didefinisikan lebih lengkap, ilmu, seni, proses dalam menyelesaikan pekerjaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini fungsi-fungsi manajemen diharapkan tadi, walaupun metode pengajaran sekarang tidak lagi diarahkan kepada untuk menghafal, bagaimana kita mampu mendefinisikan. Bahkan di sini juga banyak dosen yang menyarankan sebaiknya dalam skripsi, tesis, disertasi, nggak usah lah. Grand teori itu tersirat, itu mah harus sudah ada di luar otak atau di luar kepala. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Melainkan harus ditekankan dulu, apa sih perencanaan itu? Apa sih pengorganisasian itu? Kadang-kadang suka lupa begitu. Walaupun mungkin di benak ini sudah ada, tapi pada saat dinarasikan dengan kalimat, orang belum tentu paham dari apa yang kita jaharkan. Nah, kalau saya nguji misalnya di S1, di S2, bahkan di S3, kalau di S3 nggak nanya definisi, ya. Kalau di S1 masih tuh banyak, karena dia ngaku program studi manajemen, pas ditanya apa itu perencanaan, mereka keluar keringat dingin begitu. Perencanaan itu adalah planning, Pak. Itu masih sinonim, atuh. Coba kalimatnya dibuat agak panjang, minimal 7 kata saja. Itu sulit mereka mengilustrasikan, karena tidak dibiasakan. Jadi tugas dosen pembimbing untuk berkewajiban, ya, untuk kembali mengingatkan, jangan mengentengkan begitu, bahwa menjaharkan dengan melafalkan melalui kalimat yang memungkinkan orang paham dengan apa yang kita katakan,
itu harus mulai diingatkan kembali. Jadi kalau saya membuat narasi, perencanaan ini tidak lain adalah sebuah konsep dari hasil pemikiran yang matang, konsep hasil pemikiran yang matang, yang didapatkan dari hasil mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan menetapkan tujuan, serta membuat langkah program untuk mencapai tujuan tersebut. Dari masing-masing program harus jelas time schedule-nya, budgetnya, yang memungkinkan ini bisa dijadikan rujukan sebagai pedoman untuk menjalankan sebuah aktivitas dalam rangka mencapai apa yang diinginkan tadi. Nah, membuat kalimat seperti ini kan tentunya harus dilatih. Kalau saya bisa bertutur kata seperti itu, ya wajar karena ngajarnya dari tahun 90. Kalau mahasiswa ditanya seperti itu, kemudian mereka menjawabnya dengan tertatih-tatih, ada dosen yang tidak sabaran. Padahal bisa jadi pada saat usia mereka seperti mahasiswa itu, mungkin hal yang sama akan mereka rasakan seperti itu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bijak. Jadi pada saat kita menghardik ataupun menyalahkan orang lain, coba posisikan. Pada saat kita menjadi mereka, maka kita akan menjadi manusia yang bijaksana dan disukai begitu oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi kita kalau bengis, tidak toleransi terhadap kekurangan orang lain, maka siapa yang akan mendekat kita? Padahal kita sangat membutuhkan doa-doa mereka. Jadi manusia itu bisa terbantu untuk masuk surga, salah satunya dari kebaikan atas doa-doa yang bisa kita berikan manfaat dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sodako kepada orang yang tidak kita kenal, pasti dalam hati mereka itu bergumam, ya Allah, berikan limpahan rezeki melebihi dari apa yang mereka berikan. Insya Allah itu akan kita dapat. Jadi kalau kita didoakan oleh orang yang kita tidak ketahui, orang yang mendoakan ini akan lebih mustajab doa. Ya, Ibu Bapak kurang lebih seperti itu. Ini pengorganisasian ada yang mengatakan proses kerja rancang ya untuk membuat struktur, membagi-bagi pekerjaan, menentukan orang-orang yang memungkinkan bisa menyelesaikan pekerjaan itu, melakukan koordinasi untuk menjamin terselenggaranya sebuah aktivitas dalam organisasi. Jadi pengarahan, pengimplementasian, directing, leading ini lebih dominan terhadap tugas dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ya pekerjaannya memberikan arahan supaya para bawahannya mampu mengimplementasikan dari apa yang dia inginkan. Memberikan petunjuk ahli, membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, controlling ya, untuk meyakinkan apa yang direncanakan yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan sudah kita kondisikan melalui gaya kepemimpinan yang ada pada diri kita bisa terselenggara dengan baik. Jadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak serta-merta pada saat sudah mendelegasikan dan sudah memberikan arahan itu pekerjaannya selesai. Tetapi dia harus meyakinkan terjun ke bawah untuk melihat para bawahannya ini bisa mengerjakan sesuatu yang kita inginkan melalui kegiatan yang disebut dengan pengendalian. Kita masuk ke fungsi operasional SDM. Fungsi operasional SDM terdiri dari 6 subfungsi utama. Yang pertama, procurement atau pengadaan. Meliputi subfungsi perencanaan SDM, analisis jabatan, rekrutmen seleksi, penempatan, dan orientasi pekerjaan. Jadi kalau perencanaan dijaharkan sebagai konsep yang logis dan harus tertulis, kalau perencanaan SDM ini kaitannya menentukan kebutuhan SDM, baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan bagaimana cara pemenuhannya. Itu perencanaan SDM. Kemudian analisis jabatan untuk meyakinkan bahwa organisasi mampu menemukan dengan mendeteksi ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing bagian
yang ada di setiap jabatan yang memungkinkan akan terlahir produk yang disebut dengan job description. Dan satu lagi, job specification. Jadi job description itu uraian pekerjaan dari setiap bagian. Kalau sudah diketahui berat ringan sebuah pekerjaan, lamanya waktu pekerjaan, resiko yang dihadapi, maka kita akan mudah untuk menentukan siapa orang yang sanggup untuk bisa menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan itu. Maka dibuatlah persyaratan minimal orang yang akan memangku jabatan tersebut. Ini kaitannya dengan kegiatan analisis jabatan. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Dua hal yang berbeda. Terkadang kalau kita membaca artikel, antara rekrutmen dan seleksi ini suka dipersamakan, padahal kegiatannya berbeda. Rekrut ini menarik seperti magnet. Kalau organisasi menginginkan karyawan terbaik, orang-orang yang punya potensi unggul itu harus dipikat. Daya pikat ini melalui, biasanya orang terpikat itu dari kompensasi. Ya. Jadi kompensasi yang berlandaskan pada asas keadilan dan kelayakan. Kemudian peluang karir yang terbuka lebar. Berbagai tunjangan kesejahteraan dan berbagai tunjangan lain. Tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan. Ini merupakan daya tarik yang akan memikat masyarakat yang memiliki potensi unggul untuk bergabung dengan melayangkan surat lamaran dan siap untuk diseleksi. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau seleksi ini penyortiran dari sekian peminat, lamaran yang masuk untuk diklarifikasi antara legal formal yang mereka masukkan melalui, sekarang itu melalui email ya, dengan CV yang ada dan berbagai kualifikasi legal formal ini sudah bisa dideteksi. Kalau ijazah ini ada nomor VIN-nya, penomoran induk nasional begitu. Tinggal diklik itu, ini kelihatan palsu tidaknya. Demikian juga transkrip nilai dan berbagai sertifikat penunjang, sertifikat pendamping ijazah. Itu sekarang sudah bisa didetek secara online ya, untuk melihat keasliannya. Jadi sertifikat-sertifikat dari lembaga yang memiliki legalitas formal, yang sudah terdaftar di lembaga-lembaga pendidikan, ini pun sudah bisa terdeteksi dan bisa dikoreksi melalui online ya, bisa kita dapatkan, ini legal formalnya. Selanjutnya kegiatan penempatan dan pembekalan atau orientasi pekerjaan. Jadi ada yang dikenal dengan istilah the right man on the right place at the right time. Jangan menempatkan orang yang memungkinkan mereka tidak sanggup untuk menjalankan pekerjaan itu. Artinya sebelum menempatkan, lihat latar belakang pendidikannya. Punya pengalaman tidak, apa sih bakatnya. Konfirmasi melalui lisannya. Lakukan dengan asesmen psikotes misalnya. Untuk meyakinkan bahwa dia punya kesanggupan. Ditempatkan di bagian yang pas didasarkan atas tadi kualifikasi yang dimiliki oleh orang yang baru lolos di seleksi. Kalau sudah yakin, diberikan pembekalan, orientasi pekerjaan dan lingkungan. Ini kaitannya dengan lingkup subbahasan dari procurement atau pengadaan. Selanjutnya masuk ke pengembangan. Jadi pengembangan ini upaya organisasi untuk mengupgrade baik itu pengetahuan, keterampilan, berbagai sikap yang menunjang dari individu karyawan yang bersangkutan agar kinerjanya bisa meningkat. Kalau dalam orientasi ini sebetulnya juga pendidikan tahap awal ya, untuk memperkenalkan pekerjaan di mana dia akan ditempatkan. Sehingga pada saat dia ditempatkan sudah tidak ada kecanggungan lagi. Karena sudah diingatkan terhadap berbagai materi yang pernah dia dapatkan di bangku pendidikan kuliah. Kalau postgraduate ya, yang betul-betul original baru keluar dinyatakan lulus dan sudah diwisuda. Karena banyak instansi tertentu yang tidak mau
menerima calon karyawan yang sudah berpengalaman, melainkan mereka justru merekrut orang-orang yang baru selesai. Sehingga akan dibentuk budayanya oleh budaya organisasi yang ada. Tidak terkontaminasi oleh budaya organisasi yang lain. Seperti misalnya di Akabri, yang diterima di Akabri itu bukan yang badannya sudah jadi, kan begitu, tapi yang masih kerempeng. Bukan otaknya yang sudah dijejali dengan berbagai ilmu pengetahuan kemiliteran, tapi betul-betul yang masih kosong, tapi menunjukkan prestasi yang tinggi pada saat dia SMA. Ini nih hanya sebagai contoh saja. Ya. Karena nanti pada saat dia menjadi taruna, akan dibentuk menjadi perwira yang menunjukkan tradisi budaya dari pendidikan keakabrian tadi. Barangkali di sini ada tentara ya yang lebih tahu. Ini kurang lebih seperti itulah gambarannya. Baik, pengembangan tadi, upgrading ya, mengupgrade, meningkatkan. Bahasannya meliputi penilaian prestasi kerja. Jadi penilaian prestasi kerja memungkinkan organisasi akan dapat mendeteksi apakah penempatan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Karena hasilnya memungkinkan bisa 3 kondisi, sama dengan standar, masih di bawah standar, atau di atas standar. Kalau sama dengan standar, menginformasikan bahwa penempatan ini sudah tepat. Kan? Sementara kalau di bawah standar, ada sesuatu yang diabaikan. Mungkin dari asesmen begitu, sehingga orang ditempatkan tidak sesuai dengan bakat dan minat. Latar belakang pendidikan oke, tapi bakat dan minatnya dari hasil psikotes diabaikan. Sehingga memungkinkan dia tidak pas ditempatkan di sana. Dibantunya nanti diakses ulang, di asesmen. Sehingga memungkinkan dia akan menemukan cocoknya di mana dia akan ditempatkan. Itu yang di bawah standar ya. Atau diikutkan pelatihan ulang. Ya kalau sudah dibantu, ya grade-nya diturunkan. Mungkin dia tidak cocok untuk ditempatkan di posisi yang terlalu berat. Sementara orang-orang yang punya etos kerja, dia menyempurnakan apa yang dia lakukan dengan ketelitian, dengan kerapihan, kerja keras, kemungkinan prestasinya di atas standar. Dan orang-orang seperti ini harus dikader menjadi pemimpin masa depan. Artinya dia diberikan pelatihan, tetapi materi-materinya diarahkan untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Ini kaitannya dengan hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan diarahkan kepada upgrading apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangannya supaya lebih terampil, gesit, cekatan. Karena kedua tangan ini condong melakukan aktivitas yang berkaitan dengan menerima, menyimpan, menekan, memutar, mendorong, menggeser, dan lain sebagainya. Bagaimana gerakan-gerakan tadi, kalau dilakukan secara berulang-ulang, menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, akan menghasilkan sesuatu yang lebih menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi. Sementara pengembangan lebih diarahkan kepada pendidikan secara umum untuk menguasai dan memahami secara konseptual. Yang pada prinsipnya pengembangan ini diarahkan untuk mengkader para pimpinan masa depan. Sementara pengembangan karir, ini pengembangan karir tidak terbatas kepada penilaian kinerja, pelatihan, pengembangan. Tapi apapun yang diupayakan, tadi bagaimana seseorang diberikan kesempatan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih baik, mengangkat derajat status sosial di organisasi tersebut, baik itu dia memanfaatkan tadi program pelatihan, ataupun mungkin dia menyadari bahwa pengembangan dan pelatihan ini tidak hanya cukup untuk mengandalkan apa yang diselenggarakan oleh organisasi, tapi belajar secara mandiri pun harus terus dilakukan. Belajar tiada henti dalam menyempurnakan untuk bisa memenuhi target-target yang lebih baik. Sehingga memungkinkan dia akan berusaha untuk mencapai posisi-posisi di masa yang akan datang yang lebih menjanjikan. Gitu ya. Pada saat ini misalnya Bapak-Bapak menggunakan di sisa waktu luang atau di sela-sela kesibukan untuk melanjutkan sekolah S3. Saya yakin kegiatan ini
bisa dikatakan sebagai upaya untuk merevisi masa depan yang lebih baik. Kaitannya dengan pengembangan karir, ya. Bagaimana memanfaatkan peluang-peluang tadi dengan mempersiapkan diri untuk memenuhi berbagai persyaratan yang memungkinkan kita akan menduduki posisi yang lebih menjanjikan dan mendatangkan status sosial yang lebih tinggi. Ini kaitannya dengan pengembangan karir. Baik, fungsi operasional nomor 3 yaitu kompensasi. Kompensasi tidak lain adalah apa yang diberikan oleh perusahaan sebagai refleksi dari apa yang sudah dilakukan oleh karyawan yang mengkolaborasikan seluruh upaya, daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi. Menghasilkan sebuah karya yang bisa mencapai target-target yang telah ditentukan oleh organisasi. Itu kompensasi. Wujudnya bisa berupa gaji, berbagai tunjangan, dan program kesejahteraan. Program kesejahteraan tingkatannya sudah lebih tinggi nih. Misalnya dijanjikan untuk memanfaatkan waktu cuti untuk diberikan tiket gratis 1 minggu ke Sydney misalnya atau ke Perancis dan lain sebagainya. Ya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya sudah menunjukkan grade kebonafitan, barangkali program-program ini bisa dijalankan, ya. Yang tidak lain kesemuanya untuk menunjukkan daya saing. Artinya barang siapa yang memberikan kesejahteraan, maka dia akan bisa mempertahankan. Justru bisa juga mengundang orang-orang terbaik untuk bergabung dalam memajukan perusahaan. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh hitung-hitungan, ya, utamanya kepada orang yang betul-betul memberikan kontribusi yang terbaik kepada kita. Kepada istri kita, tidak boleh hitung-hitungan. Kepada karyawan kita, insya Allah pada saat kita memberi, kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita berikan. Ini kaitannya dengan kompensasi. Kemudian integrasi, proses penyatuan dua kepentingan yang pada umumnya kontradiksi, ya, antara kepentingan organisasi dengan kepentingan karyawan. Yang pada dasarnya dalam kehidupan tidak boleh ada yang merasa salah satu pihak ada yang dirugikan. Harus mengarah kepada win-win solution. Dalam tanda kutip, harus terus diupayakan. Jadi motivasi kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja, kepemimpinan, kepuasan ini berupa alat-alat yang bisa digunakan untuk program integrasi. Jadi kalau motivasi itu kan sebetulnya dorongan yang ada pada diri setiap individu untuk melakukan aktivitas didasarkan kepada motif atau kebutuhan. Tergantung kita mau merujuk ke konsep siapa. Konsep tertua Abraham Maslow misalnya. Ada Mike Greger, ada Agri Ries, ada Mike Cleland, ada Alderfer. Nah, kalau nanti Ibu Bapak mengangkat judul motivasi, mengambil salah satu konsep, harus bisa berargumentasi. Kenapa ngambil dari Mike Cleland? Kenapa tidak dari Mike Greger? Apa landasan berpikir kalau dikaitkan dengan fenomena faktual yang ada di lapangan? Nah, kalau ditanya seperti itu, ya harus bisa dijawab. Karena disertasi merupakan karya ilmiah tertinggi, ya. S1, S2, S3, tidak ada S4 lagi. Sehingga apa yang ditulis, ini semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ilmiah itu dipertanggungjawabkan. Sama dengan nanti pada saat kita dikumpulkan di alam mahsyar, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat, niscaya kamu akan melihat, akan kamu merasakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar debu, sebiji zarah, engkau harus mempertanggungjawabkan semua itu. Termasuk di dalam membuat karya ilmiah nanti, di dalam menyusun disertasi. Saya percaya Ibu Bapak punya kesibukan yang tinggi. Kalau misalnya disertasi ini punya tim untuk dilakukan sehubungan dengan tingkat kesibukan yang tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Tapi harus ada tadi briefing, ya, yang membuatnya harus bisa menyampaikan sesuatu yang memungkinkan kita paham. Sehingga pada saat pertanggungjawabkan, baik dalam SUP, seminar hasil,
Ujian tertutup, ujian terbuka, kan seperti itu prosesnya ya. Ada berapa tingkatan tuh. Yang pertama harus membuat seminar usulan penelitian. Kalau itu sudah mendapatkan rekomendasi berbagai masukan untuk penyempurnaan seminar usulan penelitian itu diputar untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing oponen. Ya. Nah, barulah kita boleh ke lapangan. Dengan catatan kuesionernya harus sudah betul. Karena tadi kalau kuesioner ini salah, berarti nanti hasilnya pun akan salah. Jadi kuesioner ini merupakan ukuran-ukuran yang kita deskripsikan dalam pertanyaan yang akan mewakili untuk mengukur dari setiap variabel yang kita angkat sebagai judul. Ini kalau dibacakan menakutkan sih, tapi kalau sudah dijalankan, kita tekuni, kita ikhtiarkan, insya Allah akan menjadi sebuah kenikmatan. Karena secara umum kalau saya membimbing orang-orang yang menikmati untuk menyusun disertasi, itu hasilnya luar biasa, itu menakjubkan. Dia akan mendapatkan pujian, baik itu dari pimpinan sidang, Pak Edi Yusuf yang langsung, ini luar biasa ini Anda. Setiap alinea, setiap subbab, setiap bab, ini benar-benar dikuasai. Sehingga tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab keluar dari apa yang ditanyakan. Ya, diharapkan kurang lebih seperti itu ya, pertanggungjawaban dari sebuah karya ilmiah. Baik, terkait dengan disiplin kerja, ini masuknya ke ranah ketaatan, kesanggupan, kesediaan untuk menjalankan apa yang menjadi aturan organisasi. Biasanya disiplin ini dikaitkan dengan waktu, kan, dengan penyelesaian pekerjaan, dengan misalnya dengan waktu, kehadiran, baik itu kehadiran di tempat kerja, kehadiran rapat, kehadiran penyelesaian pekerjaan. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan. Kalau hari Senin menggunakan baju apa misalnya. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, tampaknya seperti sederhana. Tapi itu kan dalam pengamatan, pengawasan pimpinan. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang disiplin? Orang-orang yang taat terhadap aturan. Karena disiplin itu bukan hanya tertulis dalam aturan yang menjadi sebuah ketetapan yang harus disepakati, tetapi yang paling utama mah dijalankan begitu. Buat apa aturan yang tidak dijalankan? Hanya untuk dibacakan, tapi tidak dijalankan. Utamanya dari pimpinan dulu, karena pimpinan merupakan figur keteladanan bagi para bawahan. Pimpinan akan memberikan sanksi kalau dia memang sudah menjalankan dari apa yang dia tetapkan sebagai sebuah aturan. Kemudian partisipasi pekerjaan. Dalam organisasi tidak ada yang disebut dengan Superman. Karena apalah artinya kehebatan pribadi tanpa dikolaborasikan untuk bisa disinergikan. Sehingga kepekaan untuk bisa bekerja sama ini merupakan sebuah keharusan dalam organisasi. Dan seorang pimpinan berkewajiban untuk menghimbau dan terus mengarahkan agar setiap bawahan bisa ikut serta ambil bagian dalam berbagai penyelesaian tugas tim, tugas departemen, dan tugas organisasi secara keseluruhan. Ini kaitannya dengan partisipasi. Kepemimpinan ini bukan hanya tugas seorang top manager, middle manager, lower manager, tapi dalam setiap individu itu harus muncul jiwa kepemimpinan. Karena kepemimpinan sikap untuk bisa secara terefleksi dalam dirinya bagaimana dia mengambil keputusan dari sebuah alternatif hal-hal yang bisa dipilih menjadi sebuah ketetapan yang akan dijalankan. Seorang pemimpin harus bisa membangkitkan semangat diri sendiri untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dan berbagai atribut yang melekat pada dirinya yang menunjukkan sikap seorang yang bisa dijadikan rujukan ketentuan dalam menyelesaikan, menuntaskan semua tanggung jawab yang melekat pada kewajiban yang harus bisa diselesaikan. Ini kaitannya dengan kepemimpinan. Adapun kepuasan kerja, apa yang dirasakan oleh seseorang dari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik terhadap pekerjaannya itu sendiri, ataupun dari berbagai refleksi yang dia dapatkan. Jadi tadi the right man on the right place ini memungkinkan orang akan happy dengan apa yang dia lakukan. Jadi seorang pemimpin di dalam memberikan tugas kepada bawahan, yakinkan tugas itu betul-betul menunjukkan bakat dan minatnya. Demikian juga terkait dengan kalau komponen dimensi dari kepuasan ini
Tadi bisa terhadap pekerjaan itu sendiri, kemudian gaji yang dia dapatkan, apakah merefleksikan keadilan dan kelayakan, kemudian peluang karir yang bisa dia duduki, kan begitu. Karena setiap orang ya harus punya cita-cita begitu, harus memiliki obsesi kondisi di masa yang datang ini akan lebih menunjukkan status sosial yang lebih baik. Orang yang tidak punya cita-cita biasanya semangatnya rendah ya. Jadi kita targetkan apa yang bisa kita lakukan untuk menduduki posisi apa di 5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Sehingga ini akan membangkitkan semangat dan akan meningkatkan etos kerja dari setiap pribadi. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini ada 2 poin lagi ya. Mohon sabar sebelum masuk ke tanya jawab. Insya Allah saya akan menjawab sebatas apa yang saya ketahui. Selebihnya nanti kita akan diskusikan. Baik, ini kaitannya dengan maintenance atau pemeliharaan kerja. Jadi ini ada beberapa program, diantaranya program K3, kemudian coaching, counseling, dan manajemen stres. Jadi yang pertama, setiap organisasi harus memiliki program kesehatan dan keselamatan kerja. Ini menunjukkan bahwa program tersebut harus menjamin kepada setiap individu karyawan di dalam melakukan aktivitas itu terbebas dari kekhawatiran untuk terganggunya kesehatan, apalagi bisa terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Ini program K3. Dan program ini utamanya dominan di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan misalnya perusahaan konstruksi, perusahaan pertambangan, dan perusahaan-perusahaan yang rentan terhadap terjadinya kecelakaan atau rentan dari gangguan kesehatan. Kemudian coaching, counseling. Jadi organisasi yang sudah mapan ini wajib menyediakan program ini. Karena setiap individu karyawan bisa jadi ada di antara mereka yang kesulitan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan itu belum tentu dari ketidakmampuannya. Karena bisa disebabkan oleh faktor internal dari pekerjaan itu ataupun dari pihak eksternal. Misalnya dari faktor keluarga yang tidak harmonis, anak yang tidak soleh, ini akan mengganggu daya pikir seorang ayah ya, dan ini berdampak terhadap penyelesaian pekerjaan. Kalau perusahaan memiliki program coaching, counseling, apalagi di sana menyediakan psikiater yang mampu untuk bersabar mendengarkan orang-orang yang bermasalah, dan nanti diakhiri dengan memberikan rekomendasi, solusi, ya minimal akan membantu untuk menenangkan dan kembali kepada kondisi normal. Ini diharapkan ke arah sana. Ini kaitannya dengan program maintenance. Dan terakhir, manajemen stres. Jadi stres itu harus di-manage. Ya. Kalau saya membimbing skripsi ataupun tesis ataupun juga disertasi, ini stres ini kalau dikaitkan dengan alat statistik, ini harus berbanding terbalik. Karena secara umum semakin tinggi stres, maka kemungkinannya akan berdampak terhadap penurunan kinerja. Tapi bukan berarti orang itu tidak boleh dibuat stres. Justru seorang pemimpin harus menciptakan, bahkan bisa melihat seperti apa kondisi stres tiap karyawan. Kalau stresnya tidak ada, ya harus dibuat stres begitu. Salah satunya dikompetisikan untuk misalnya dibuatkan lomba. Siapa yang pantas untuk mendapatkan gelar karyawan terbaik di bulan ini. Mereka harus dipacu untuk mendapatkan standar-standar yang tinggi dari target-target yang ditetapkan oleh organisasi. Dan mereka terbiasa untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Tapi tingkat stres ini akan dibenarkan sebatas ukuran kemampuan individu masih bisa menjalankan. Selama pekerjaan itu masih bisa diselesaikan, maka ini akan bisa mendongkrak prestasi kerja. Tetapi pada saat beban kerja ditambah, tetapi justru sebaliknya akan menurunkan prestasi kerja. Ini nggak boleh ditambah lagi. Makanya manajemen ini adalah mengatur supaya beban kerja yang diberikan kepada setiap individu karyawan betul-betul ada di koridor yang memungkinkan mereka menyadari bahwa potensi itu harus dioptimalkan pemanfaatannya dalam upaya meningkatkan prestasi kerja.
Prestasi kerja individu akan mendongkrak prestasi kerja kelompok, dan prestasi kerja kelompok akan meningkatkan prestasi kerja organisasi. Dan yang terakhir ini terkait dengan separation atau pemutusan hubungan kerja. Jadi orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah uzur, pemikirannya sudah mulai berkurang, kreativitasnya sudah mulai melemah, ya mereka harus dikembalikan kepada masyarakat dengan cara-cara terhormat. Diupacarakan, diberikan penghargaan, diberikan tunjangan, dan seterusnya. Ini sebagai kewajiban dari manajer personalia. Ya. Tapi ada juga pensiun yang harus dilakukan di tengah jalan. Ini kaitannya dengan tadi indisipliner, amoral, suka memprovokasi, membuat onar, dan seterusnya. Nah, tentunya melalui pembinaan dulu. Mereka harus dibina, jangan dibinasakan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga memungkinkan pensiun ini kesemuanya akan bisa, atau pemutusan hubungan kerja ini akan mendongkrak kinerja karyawan secara individu maupun kinerja organisasi secara menyeluruh. Jadi kalau yang pensiun ya harus dilakukan perekrutan dengan seleksi yang ketat untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik, yang memungkinkan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan standar-standar yang lebih tinggi. Jadi yang terakhir hubungan industrial. Tadi win-win solution ini harus diciptakan. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan, maka harus dijalin hubungan antara majikan yang memberi pekerjaan dengan yang diberi pekerjaan. Melalui tadi integrasi ya, bagaimana penyelarasan dua kebutuhan sehingga memungkinkan akan terefleksi take and give. Tidak boleh merasa salah satu pihak ada yang dirugikan. Definisi secara keseluruhan, mari kita sama-sama untuk mendiskusikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau mungkin ada hal-hal yang dianggap terlalu mendasar. Saya harap ini akan bisa mengingatkan kembali lah setidaknya. Selain dilandasi oleh hal-hal yang terkait dengan visi misi Universitas Pasundan ya. Enggak, Ibu Bapak yang ingin menyampaikan sesuatu. Punten Pak. Mohon mangga Pak. Kebetulan kami ada jadwal lagi nih Pak, jam 14.30 sama Prof. Sidik Pak. Iya, paralel dari pagi nih. Oh iya. Baik Pak Ade, Ketua kelas ya. Kita akan persingkat, namun demikian saya tetap ingin mendapatkan umpan balik dari Ibu Bapak. Pak Ade mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sekarang musim flu. Amin, hatur nuhun Pak. Enggak. Kang Ari, manawi bade di lalanyahan ti payun. Pak Dokter, apa sih tren yang menarik di 2022 ini untuk SDM? Karena saya lihat, kebetulan saya background saya keuangan, Pak Dokter. Cuman karena kepentingan aja saya ngambil SDM. Jadi, apa sih tren yang menarik 2002? Karena saya lihat, kemarin saya ke Gramedia, tren SDM itu loncatan sangat cepat. Dari berbagai bidang parsial satu persatu. Misalnya dari integrasi, motivasi, dan sebagainya sekarang sangat cepat sekali. Karena saya lihat mereka SDM itu sekarang dengan teknologi itu bercampur. Sekarang itu. Nah, ingin saya tanyakan tentang apa sih yang menarik dari 2022 untuk SDM, Pak Dokter? Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab ya. Karena hampir semua ilmu ini sudah susah dikejar oleh usia-usia di atas, ya usia saya ini, usia 50 tahun. Kalaupun profesor, sekarang sudah mengoptimalkan pemanfaatan anak-anaknya yang usianya belasan tahun tuh. Ini misalnya dia ingin masuk ke Zoom secara online, ingin direkam, dan lain sebagainya. Secara ilmu pengetahuan, pengalaman, ya sudah tidak bisa dibayangkan lah. Tetapi untuk mengejar kekinian, ini ada hal-hal yang memang ranahnya ini tren untuk orang-orang muda seperti saat ini. Tapi saya berpikir positif saja nih. Kalau dilihat dari
kronologis atau tahapan dari sebuah konsep keilmuan, ini memang di akhir-akhir ini seolah-olah ini runtutan kronologis di masa lalu yang kelihatannya bertahap, sekarang loncatannya sudah tidak rasional lagi. Ini sudah masuk ke fase apa? Ada yang mengatakan, udah nggak usah dipikirkan, ini masuk ke fase akhir zaman, katanya begitu. Yang jelas kita tidak boleh diam dan tetap harus mengiringi, mengimbangi, dan tidak boleh ketinggalan walaupun usianya tidak muda lagi. Apa yang saya sampaikan, makanya saya pendekatan kontemporer ini masuk saja ke ranah religi, dalam hal ini dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada pada tadi ilmu yang sebenar-benarnya ilmu yang tidak lekang oleh zaman ya, tidak luntur oleh hujan, tidak lekang oleh panas, karena kontemporer ini kaitannya dengan kekinian dan ilmu Al-Quran, hadis ini sepanjang waktu. Ini konon kabarnya kalau Rusia ini betul-betul mengeluarkan nuklir, karena NATO juga sekarang kelihatannya untuk menahan diri, walaupun Ukraina terus menghimbau bahkan sedikit dengan nada kesal, kenapa sih kalian diam aja? Padahal saya sudah berupaya untuk mengikuti apa yang mereka anjurkan, kan begitu. Setelah Rusia merasa terusik, merasa harga dirinya terkoyak, dan itu adanya di pelataran negaranya, terlepas dari pro kontra pendapat itu ya, dan Rusia menetapkan diri untuk mengambil keputusan dengan berbagai konsekuensi yang harus diterima, dia langsung mengintervensi invasi ya, untuk menyerang berbagai fasilitas strategis, baik itu bandara, kemudian pusat-pusat persenjataan. Ini sudah lumpuh semuanya. Dan Ukraina terus sesumbar, mana NATO, mana janjimu? Tolong, udara kami lindungi. Semuanya tidak ada respon yang menunjukkan hapunten. Rupi nama waktu tos memadai. Tadi ketua kelas tos menghimbau yang ayah pertemuan berikutnya, panginten. Kang Muharam. Mohon. Kanggo pertemuan dinten iya panginten dicekapin heula nya, insyaallah minggon payun orang teraskeun. Mangga Dok. Acan tiasa diwaler anu memadai nya, anggap saja PR ada nantinya, insyaallah. Hapunten kasadayana, ieu namanya duka ya, langsung abdi terpental. Nu sanesna mah jigana mah henteu terpental. Ini saya merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Kelas Pak Ade, bahwa hari ini akan ada pertemuan dengan Prof. Sidik, dan kita ambil jalan tengahnya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Hapunten anu kasuhun bilih aya carios anu henteu merenah. Biasa jantan aya anu kasinggung, hapunten sekali deui. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan tercatat sebagai soleh. Panginten kitu wae kasih Ibu Bapak permios, Pak Tian hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Sehat selalu. Ibu. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun.